Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Jakarta. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Pada pekan terakhir libur sekolah. Pekan ketiga ya teman-teman. Jadi tinggal 4 hari lagi, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan tanggal 13 Senin esok sudah masuk ke awal tahun ajaran baru. Tapi sepertinya Jakarta masih ramai kunjungan dengan anak-anak sekolah dan keluarganya. Nah, ini Rudat FM sudah berada di sekitar Batavia Kota Tua. Coba kita amati sejauh mana keramaiannya ya. Batavia Kota Tua Jakarta di sekitar Museum Jakarta, di sekitar lapangan atau Plaza Fathahillah ya teman-teman. Wah, banyak ini ya. Banyak gerai-gerai yang agak jadi bikin tidak terlihat lapang ya jalan ininya, Plaza Fathahillahnya. Ini suasananya, suasana siang teman-teman. Dengan beberapa bagian ada semacam mungkin pertunjukan atau yang lain ya. Wah, anak sekolah juga banyak yang sedang berkegiatan sini. Ada yang bersepeda, kemudian mungkin mengunjungi museum Sejarah Jakarta, ex gubernur kantor. Jadi dulu gubernuran berada di sini ya pada era kolonial Belanda. Nah, coba kita lihat-lihat sejauh mana keramaiannya. Kita keliling-keliling ya teman-teman di siang hari. Kegiatan yang bisa dilakukan di sini tentu saja adalah bersepeda, foto-foto, mengunjungi museum seperti ini. Ada museum wayang. Ini dikelola juga oleh Dinas Kebudayaan DKI ya. Lumayan juga kunjungannya ada. Nah, mengunjungi Batavia Kota Tua tentu saja bagi wisatawan mancanegara adalah rehat di Cafe Batavia ini ya. Sementara kalau domestik biasanya berkeliling dengan sepeda hias ala none-none ataupun ala ini ya, orang-orang Belanda zaman dulu. Nah, ini di sekitar kantor pos banyak juga kerumunan. Nah, berpose dengan berbagai setting juga menjadi pilihan untuk turis domestik ya. Ada ala-ala militer, ada ala-ala noni Belanda, ada ala-ala pahlawan di zaman perjuangan. Nah, ini di sekitar Museum Keramik dan Seni Rupa. Plaza Fathahillahnya banyak kegiatan promosi nih teman-teman. Gerai-gerai promosi ya, sehingga agak tertutup pemandangan ke Museum Sejarah Jakarta di Plaza Fathahillah. Nah, kita coba lihat juga ke arah timur. Ada Jalan Lada, merupakan jalan yang sudah dikonversi menjadi jalur pedestrian pada tahun 2022 lalu. Nah, ini pemandangan agak terbuka nih ke arah ex kantor gubernur di era Batavia. Banyak juga turis mancanegara nih teman-teman yang berkunjung ke sini ya. Barangkali mereka yang dari Eropa melihat Old Town atau Kota Tua ya. Sejak tahun 2022 sebutannya adalah Batavia Kota Tua. Jadi tidak hanya sekedar Kota Tua, tapi ada Batavianya di depan, disematkan pada saat pasca revitalisasi yang cukup masif juga di sekitar inti dari Batavia Kota Tua ini. Salah satunya adalah Jalan Lada
kemudian Jalan Ketumbar, Jalan Lada Dalam juga yang selesai direvitalisasi sehingga memperluas area jalur persian yang merupakan low emission zone atau zona emisi rendah yang ditetapkan pada era Pak Anies Baswedan ya. Jadi kendaraan yang non listrik ataupun menggunakan fosil tidak boleh masuk ke Jalan Lada ini dan dipindahkan ke arah Jalan Lada Dalam di sebelah timur dari gedung BNI. Nah, pemandangan ke kantor pos sekarang sebutannya adalah Pos Indonesia. Museum Wayang, ada stage untuk keramaian ya. Nah, ini museum keramik dan seni rupa. Masih cukup ramai kunjungan ya, walaupun siang-siang pada pekan terakhir dari liburan sekolah. Tarif ke Museum Seni Rupa dan Keramik coba kita itu berapa sih sebenarnya ya? Dewasa 10.000 untuk Selasa sampai Jumat. Sementara Sabtu Minggu Rp15.000. Untuk mahasiswa dan anak-anak hanya Rp5.000. Terus mancanegara Rp50.000. Sebenarnya terjangkau ya. Ini suasananya. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan di sini, duduk-duduk, eksplor museum, bersepeda, kulineran. Banyak tempat sih di dalam gedung, ada beberapa titik kuliner ya, seperti di kantor pos ini. Ada juga atraksi di sekitar sudut dari barat daya ya. Plaza Fathahillah ada beberapa atraksi seperti rumah hantu ya teman-teman, dan art lighting art ya. Atau ngopi-ngopi. Nah, selain apa yang bisa dilakukan, sebaiknya juga ada dan. Mungkin tidak boleh dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan ya teman-teman. Nah, ini Jalan Ketumbar nih teman-teman. Wah, ada juga atraksi buat anak-anak. Untuk area parkir ada di Jalan Kemukus, ada juga di Jalan Lada Dalam ya, beberapa area parkir milik PT KAI di sekitar sebelah timur dari gedung BNI ini juga cukup luas untuk teman-teman yang membawa kendaraan. Namun disarankan memang menggunakan kendaraan umum. Ada Transjakarta, ada 3 titik halte di sekitar ini ya. Berikut juga KAI Komuter di Stasiun Jakarta Kota. Jadi relatif mudah diakses nih teman-teman. Ini Jalan Lada yang sudah dikonversi menjadi jalur pedestrian sejak tahun 2022 lalu di era Pak Anies Baswedan ya. Sehingga memperluas area inti yang bisa dieksplor dengan berjalan kaki. Nah, anak-anak happy nih teman-teman dengan bersepeda menggunakan topi yang lebar untuk mengurangi paparan sinar matahari ya terhadap muka. Mamanya juga bisa berteduh di sekitar bawah pohon ya. Tourist information, ada 1 titik di sekitar Jalan Lada ini. Kasih topi aja dulu. Nah, ada penyewaan sepeda untuk eksplor di sekitar Jalan Lada, Jalan Ketumbar, hingga Plaza Fathahillah. Sebuah wisata yang menarik ya, mengingatkan ke masa lalu, juga ya ada atraksinya ya, bersepeda
ya murah meriah teman-teman, karena memang free entry ya, tidak ada HTM-nya. Nah, sebenarnya sejak perluasan zona inti dari Kota Tua, terutama jalur pedestriannya di sekitar Jalan Lada ini, ada area baru penambahan hijau ya, jalur hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Banyak pohon yang ditambahkan di sini sehingga menambah area hijaunya ya, yang sebelumnya memang merupakan lintasan kendaraan umum. Sekarang sudah pohon-pohonnya sudah lumayan rindang untuk berteduh. Terus juga ada jalur hijau berupa tanaman hiasnya ya teman-teman. Sedangkan yang berada di sebelah kiri merupakan tanaman lama yang ya cukup berfungsi untuk berteduh bagi orang tua yang menunggu anak-anaknya berkegiatan di sini. Nah, yang tentu saja sebaiknya tidak dilakukan di sini adalah membuang sampah tidak pada tempatnya, vandalisme, berbuat keributan, membawa sound system yang besar-besar ya, lalu mengganggu ketenangan di sini. Ya, oke aja teman-teman bisa memahami ya, dan juga parkir sembarangan barangkali ya kalau teman-teman yang membawa kendaraan. Selebihnya bebas-bebas saja, merupakan wisata rakyat yang bisa diakses oleh semua ya, seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada biaya masuk di sini, kecuali teman-teman menggunakan kendaraan ya, ada biaya parkir. Nah, ini pemandangan ke stasiun KAI Komuter Jakarta Kota. Masih banyak yang datang ya, berkelompok. Oh, boleh juga menggunakan ontel. Asik juga ya teman-teman, sebuah pengalaman yang ya murah meriah tapi mengasihkan. Berkegiatan bersepeda ontel ala-ala zaman dulu di sekitar Jalan Lada. Kemudian juga ada Jalan Fathahilah ya, serta Plaza Fathahilah. Nah, namun sayangnya teman-teman, Data FM juga perlu mengingatkan bagi teman-teman yang datang ke sini sebaiknya tidak menyampah ya. Bekas-bekas makanan ataupun minuman sebaiknya dibuang ke tempat yang semestinya. Banyak tempat sampah teman-teman, ada besar-besar tuh ya. Jadi cukup jalan sedikit, tempat sampah banyak ditemukan untuk membuang sisa-sisa makanan, barangkali juga sisa-sisa minuman, sehingga tidak menambah beban pengelola untuk dalam menyapu gitu ya, dalam mengkolek bekas-bekas sampah.